Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kesan kita berataan, sehingga di malam hari ini, malam keberapa ini? 16 ya. Sudah pertengahan bulan suci Ramadan. Kita bisa salat tarawih dan insyaallah nanti salat witir berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan puasa, ibadah kita, ruku sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, terima kasih banyak Ustaz Solihin selaku pengasuh di sini dan juga seluruh yang lain, pengurus, pembesar juga yang hadir untuk sama-sama kita bersilaturahim sekaligus melepas anak-anakku berataan ini untuk kembali ke kampung halaman. Ya. Tapi kembali lagi ke sini. Ya. Kada langsung bulikan kalau? Ya, maksudnya bulik pulang ke kampung halaman. Habis itu balik lagi ke sini kan? Ya, gitu. Kalau pan ada tinggal di kampung. Nah, jadi ulun bersyukurlah karena salah satu semangat untuk bisa berhadir adalah ini pasti pertemuan lawan anak-anak muda, pewaris generasi kaum muslimin dan muslimat juga tentunya di belakang. Pian-pian adalah generasi emas kota Banjarmasin hari ini, karena pian ada di Banjarmasin untuk sama-sama menempa diri, belajar, mengkaji, mengaji, sehingga studi di pondok ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu fisabilillah bagi pian, sehingga setiap langkah itu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perjuangan yang mudah tentu. Pasti memerlukan yang namanya pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanan, perjuangan dan doa, ya. Sehingga tentu romantika perjuangan itu pasti setiap kita memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu salah satu optimisme orang yang berpuasa itu adalah bahwa dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang berpuasa itu yang melawan hawa nafsunya sedang berjuang di jalan Allah juga. Bahkan Nabi SAW sepulang dari peperangan besar, beliau mengatakan kita akan menuju kepada perang yang lebih besar lagi. Para sahabat bertanya, perang Badar adalah perang paling besar. Tapi kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Ini yang paling besar, dahsyat. Nah, oleh karena itu sejarah puasa adalah sejarah perjuangan. Sejarah perjuangan dan kemenangan kaum muslimin. Ya. Dalam Sirah Nabawiyah disebutkan, dalam tarikh Islam disebutkan bagaimana kaum muslimin memenangkan begitu banyak pertempuran justru ketika mereka sedang berpuasa. Sedang berpuasa. Masih ingat perang Badar? Sedang berpuasa.
sedang berpuasa melawan 1.000 orang kaum musyrikin Quraisy. Kemudian kaum muslimin hanya berjumlah 315 orang saja. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya. Dan saat kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, banyak lagi contoh. Misalnya perang Tabuk. Perang Tabuk itu juga adalah ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya. Termasuk juga kaum muslimin yang ada di Indonesia hari ini. Ya, kalau kita merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Ya. 9 Ramadan 1375 Ramadan Hijriah. Jadi jamaah rahimakumullah, kemerdekaan sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini justru diproklamirkan puncak perjuangannya, kemerdekaannya, terbebas dari belenggu penjajahan ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi banyak seperti itu. Termasuk juga ketika kita membaca sejarah bagaimana kaum muslimin ya berjuang di Ain Jalut misalnya. Masih ingat cerita Ain Jalut? Diceritakan oleh ustaz dan ustazahnya di kelas. Bagaimana sejarah peperangan Ain Jalut terjadi 1226 Masehi. Bagaimana kaum muslimin bisa mengalahkan sebuah pasukan yang tidak pernah dikalahkan, yaitu bangsa Mongol. Bangsa Mongol di bawah pemimpinnya siapa pemimpinnya? Genghis Khan. Genghis Khan. Kemudian dilanjutkan oleh siapa anaknya? Kubilai Khan. Ya, selanjutnya Sahrul Khan. Lain itu sama-sama Khan aja ya. Ya. Kubilai Khan. Disitulah pertama kali pasukan yang sangat barbar ini, yang dikenal dengan sadis ya, dia adalah bernafsu menaklukkan Eropa semua. Itu pertama kali pasukan ini kalah dalam peperangan ketika berhadapan dengan kaum muslimin di Ain Jalut, ketika saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama siapa namanya? Angkat tangan. Siapa rajanya? Yuk, yang dapat pertanyaan bisa jawab dapat hadiah. Nah ini nyaman ini. Kultum berhadiah lah, kultum berhadiah. Siapa namanya? Panglima kaum muslimin? Khalid bin Walid zaman sahabat. Ya, perang Uhud itu ya. Terus lagi siapa? Jamaah. Oh, jamaah. Siapa pemimpin kaum muslimin di perang Ain Jalut? Kalau bapak-bapak tidak bisa jawab, ibu-ibu bisa jawab, ibu-ibu. Ibu-ibu. Santri putri bisa jawab? Halo? Oh, ya, siapa? Saifuddin. Oh, Saifuddin Kutus. Iya, siapa namanya? Ngaran pian siapa? Hah? Adi, dari mana? Hah? Kuala Kapuas, tetangga kita di Kalteng situ. Ya, alhamdulillah dapat hadiah dari panitia. Mana hadiahnya? Iya, iya. Di amplop aja barangnya selembar 2 lembar nang habang tuh nah ya. Gasan bulik ya. Tolonglah panitia, ajudan. Ini kuis berhadiah. Kultum berhadiah baru terjadi di Kalbun Salim ya. Ya. Minyak dada 2 lembar 3 lembar ya, kalau minyak dada 3 lembar 4 lembar. Iya, betul sekali.
kaum muslimin di bawah pimpinan rajanya, sultannya Saifuddin Muzaffar Qutuz. Itulah pasukan yang pertama kali mengalahkan pasukan Mongol yang tidak terkalahkan saat itu di bawah pimpinan Kubilai Khan. Nah, sejak itulah kemudian penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Mongol itu terhenti di mana-mana ketika kekalahan pertama mereka di Ain Jalut. Karena saat itu Genghis Khan meninggal dunia, kemudian pasukan ini tarik mundur dari mau ke Eropa, tarik mundur. Akhirnya kemudian setelah itu mulai turun. Zaman keemasan bangsa Mongol, ya, itu kemudian hilang begitu saja. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, bagaimana kaum muslimin yang awalnya tidak percaya diri, tetapi dengan ketika mereka berpuasa, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pertempuran. Ya, mereka memenangkan pertempuran demi pertempuran. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, puasa melatih kita untuk memiliki spirit perjuangan, spirit pengorbanan, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga harusnya kita hari ini. Yakin kita bisa keluar nih dari pandemi Covid-19. Yakin kita bisa keluar dari persoalan ekonomi yang hari ini sedang melanda, krisis juga, krisis politik, termasuk juga ya persoalan-persoalan sosial yang ada di hadapan kita hari ini. Sebentar lagi anak-anakku semua, kalian akan berhadapan dengan yang namanya bonus demografi 2030, 2035, 2040, puncaknya 2045, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah kalian akan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang membanggakan kita semua, ataukah justru menjadi beban bagi sejarah bangsa dan negara ini? Ya, siap jadi solusi bangsa? Tidak jadi beban negara? Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Ulun yakin dan percaya ini. Ini wajah-wajah surga semua ini. Ya Allah. Wajah-wajah penuntut ilmu semua. Wajah-wajah punya masa depan yang sangat cerah. Hampir tidak ada wajah yang buram di sini. Ya, wajah-wajah penuh dengan semangat, spirit bahwa masa depan harus kita raih bersama-sama. Begitu. Nah, yakin insyaallah lah. Nah, jadi anak-anakku semua, ya, ulun yakin dan percaya hari ini kita menggembleng diri kita, memiliki kompetensi, memiliki keahlian, ya, dalam revolusi industri 4.0 banyak pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang, tetapi banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian membuka peluang kerja bagi kita semua, termasuk juga bagi anak-anakku semua, generasi milenial, generasi Z, generasi Y, ya, yang punya masa depan. Dan kalian harus bangga dengan Islam itu, ya, harus bangga dengan Islam, ya. Bangga dengan Islam, jangan diganti-ganti. Ngaran bagus sudah Fatimah, bagus ngarannya, ada ngaran Fatimah ke sini. Di Instagram ngarannya Peti ngaran aslinya Fatimah. Ya, kemudian lagi, ya, ngarannya bagus Abdurrahman, ya, Abdurrahim ngarannya bagus. Di Instagram ngarannya siapa? Jeffrey. Wah, aduh, ngaran Jeffrey. Bagusnya ngaran pemberian orang tua Abdurrahman. Ya, ujar Nabi, nama terbaik itulah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, bangga kita. Gak usah inferiority complex, ya. Tahu inferiority complex? Tahu inferiority, inferior, rendah diri, tidak yakin dengan keislaman kita, ya. Islam itu selalu berputar. Al-Islamu dairah, faduru ma'al islami haistudaro. Islam itu berputar, bergelinding, ada pasang surut, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ujar Nabi SAW, faduru ma'al islami, ikuti terus kemana Islam itu berputar. Anda di atas, kadang di bawah, tetap yakin dengan keislaman kita. Faduru ma'al islami haistudaro. Kemanapun Islam itu berputar, kemanapun Al-Quran menuntun kita,
Jangan pernah merasa punya penyakit rendah diri. Ya. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dengan syarat in kuntum mu'minin. Jika engkau orang nang baiman. Banjarmasin baiman. Baiman baratan insyaallah. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa coba. Banjarmasin baiman. Barasi wan nyaman. Baiman orangnya, barasi wan nyaman kotanya. Jangan buang sembarangan sampah. Buanglah mantan pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, salah ya. Ada yang merasa toh. Ya, jadi demikian ya, adik-adik semua, anak-anakku semua, seluruh jamaah kaum muslimin rahimakumullah dan muslimat, mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tadi ulun bacakan surah Ar-Rum. Nah, kenapa? Karena ini masuk bulan Mei. Ya, nanti sebentar lagi. Ini tanggal berapa nih? 16 April. Nah, 16 April ini berarti 45 hari sebelum penaklukan Konstantinopel. Ketika kaum muslimin di bawah pasukannya siapa pimpinannya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, mun Fatih itu ada jadi singkaran Fatih. Sultan Mehmed II ya. Ya, Sultan Mehmed II, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kemudian merubah arah sejarah penaklukan Konstantinopel. Setelah 1000 tahun lebih, benteng ini tidak pernah bisa dijebol oleh kurang lebih 150 kali serangan oleh berbagai bangsa, termasuk nenek moyangnya Muhammad Al-Fatih. Ya, Murad II. Berapa kali nyerang, gak bisa tembus. Tidak bisa tembus. Sudah ada yang pernah ke Istanbul? Belum. Sudah ada yang pernah ke Istanbul? Angkat tangan. Yang mau ke Istanbul? Yang mau ke Istanbul angkat tangan. Amin. Ya. Kita lihat kemenangan kaum muslimin yang luar biasa. Janji daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, latub tahannal Konstantiniyah. Telah ditaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? La tubtahannal Konstantiniyah wa khairul amiru amiruha wa khairul jaisuha. Nabi itu bersabda seperti itu. Telah ditaklukkan Konstantinopel oleh pasukan terbaik dan oleh pemimpin terbaik yang memimpin pasukan terbaik itu. Ini tidak disebutkan oleh baginda Nabi siapa pasukan terbaik itu, siapa pemimpin terbaik itu, Nabi tidak sebutkan. Makanya seluruh sahabat berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk menjadi pasukan terbaik, pemimpin terbaik yang menaklukkan Konstantinopel. Ternyata jamaah rahimakumullah, sahabat sudah berjuang luar biasa. Ya, khalifah di zaman Abu Bakar, Utsman, Ali, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, Muawiyah dan seterusnya, terus mengirim pasukan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Tidak pernah berhasil. Ya. Jamaah rahimakumullah, apakah hadis Nabi ini dusta? Tidak. Hadis Nabi ini akan terbukti pada saatnya. Berapa tahun setelah Nabi SAW mengeluarkan sabdanya? Berapa tahun kemudian Konstantinopel baru bisa ditaklukkan? Ayo, angkat tangan yang bisa jawab. Berapa tahun? Boleh googling. 20 menit lewat sudah nih. Sampai jam berapa kita? Jamaah sampai jam berapa kita? Sadang yakinlah. Pertanyaan terakhir, berapa tahun hadis sang Nabi baru terbukti ketika beliau mengatakan ditaklukkan Konstantinopel oleh pemimpin terbaik dan oleh pasukan terbaik. Pertanyaan terakhir, berapa ratus tahun kemudian? Tahun berapa? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Tadi Adi bisa jawab angkat tangan. Adakah amplopnya sudah belum? Ada, langsung unjukin langsung, enak kan ingat lagi. Angkat tangan jamaah.
Berapa tahun? Halo. Nabi hidup lahir tahun 700 berapa? 15 Masehi. Ya. Kemudian penaklukan Konstantinopel terjadi pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Berapa tahun toh? Bisa berhitung lah. Hitung bang. Angkat tangan, toh. Berapa tahun? 747. Siapa nama? Emir. Ya. Ya, masih belum pas ya. 1453 kurang 700 sekian. 825 tahun kemudian Nabi sabda sang Nabi ini baru terbukti. Jadi jamaah rahimakumullah, enggak ada bisa jawab tadi ya? Enggak ada ya? Ya, oke. Nah, ternyata sejarah membuktikan bahwa syahid pertama penaklukan Konstantinopel bukanlah pasukan Muhammad Al-Fatih. Kita baca dalam sejarah coba. Siapa syahid pertama yang tercatat dalam sejarah sebagai syahid pertama yang menaklukkan Konstantinopel? Apakah pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih? Penasihat beliau yang menunjukkan makam di bawah pesimisnya Muhammad Al-Fatih, meriam Batista yang kemudian hanya ditembakkan 3 kali sehari, kemudian pecah begitu. Ya. Itu kan meriam terbesar itu saat itu. Begitu hancur benteng itu, dibaiki lagi oleh bubuhannya, karena hanya 3 kali bisa nembak, ya kan? Kemudian dengan strategi yang luar biasa, tidak terpikir dalam pikiran manusia, bagaimana kapal-kapal 70 buah kapal naik ke gunung Bukit Galata semalaman, subuh langsung nyemplung lagi di Golden Horn, namanya Golden Horn, tanduk emas. Itu adalah titik lemah dari pertahanan benteng Konstantinopel. Kenapa? Karena di ujung tanduk itu kan depannya dirantai. Jadi kapal-kapal itu kada bisa lewat. Jadi itu paling aman sudah. Jadi kapal mau lewat pasti kena rantai besi. Kapal mau lewat pasti tenggelam. Kapal mau lewat pasti tidak bisa melewati karena melewati rantai besi. Ya, dan merasa bahwa orang Konstantinopel merasa bahwa di dalam, ya, di ujung tanduk itu paling aman karena kapal tidak bisa tembus. Tapi Al-Fatih berpikir, bagaimana caranya kapal ini bisa masuk ke sana? Ya, satu-satunya cara adalah naik ke Bukit Galata. Naik ke Bukit Galata, didorong itu. Ya. Perahu itu didorong. 70 buah perahu lengkap dengan pasukannya naik ke Bukit Galata. Kayak apa caranya? Minta bantuan lawan buan Banyiur. Pakai apa? Kelapa, pakai gelondongan-gelondongan kayu-kayu. Kapal itu diulah relnya. Semalaman loh. Besoknya langsung nyemplung lagi ke Golden Horn. Kemudian orang-orang Konstantinopel terkejut, Romawi Timur terkejut. Hah, kenapa jadi bisa masuk ini? Kemudian tembak terus sampai kemudian akhirnya dengan penuh kemenangan Muhammad Al-Fatih masuk Konstantinopel dengan penuh kemenangan yang gilang gemilang, tapi hampir tidak ada korban karena yang masuk Hagia Sophia aman. Sebagaimana Nabi menaklukkan Futuh Mekah, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Padahal Abu Sufyan adalah orang yang paling dicari, musuh kaum muslimin sebelum masuk Islam. Ya. Nah, Muhammad Al-Fatih menyampaikan, yang masuk Hagia Sophia, yang masuk
di sana aman semua. Pernah lah? Ya, Fatih 1453. Nah, jadi begitu jamaah rahimakumullah. Mohon maaf mungkin agak panjang sedikit. Ya, sebagai bekal bulik ke kampung halaman masing-masing, ke Kapuas, ke Puruk Cahu, ke Muratewe, semua ke Palangkaraya, termasuk ke Hulu Sungai lah. Ke Kaltim ada juga? Ada dari Kaltim? Kalbar? Atau dari pulau lain ada? Ya. Yang pulang ke rumah juga di Banjarmasin dan sekitarnya, ya selamat, salam keluarga. Mudah-mudahan bisa bergabung berpuasa bersama keluarga. Salam hormat gasan abah mama, kuitan, tatuha, pian, kain ini beratan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ulun kira demikian. Ya, sekali lagi bahwa puasa mengajarkan kita tentang perjuangan, pengorbanan dan kemenangan pada saat yang sama. Ya, jadi ulun kira demikian. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.